Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Dan di video kali ini saya akan menyampaikan ketentuan lomba dan juga mekanisme lomba. Jadi ini terkait hasil dari technical meeting ya, buat Bapak Ibu guru pendamping atau mungkin pesertanya langsung yang mungkin sedang menonton, agar bisa lebih memahami bagaimana nanti proses untuk perlombaan cipta puisi dalam ajang bulan bahasa ya. Karena juga banyak peserta yang kemarin tidak mengikuti TM, jadi ada guru yang sekolahnya baru daftar dan belum sempat ikut TM. Oleh karena itu kami akhirnya membuatkan video ini buat peserta yang mungkin tidak sempat ikut TM agar bisa lebih paham. Yang udah ikut TM tapi ingin lebih paham juga boleh nonton ya. Baik, langsung aja yang pertama akan kami bahas dulu terkait ketentuan lomba. Kami bahas yang poin penting aja ya. Baik, untuk ketentuan lombanya mungkin sudah dibaca dan dipahami. Mungkin yang perlu kami pertegas adalah pesertanya adalah satu ya, Bapak Ibu. Jadi setiap sekolah hanya boleh mengirim satu peserta. Jadi terserah ini satu ini adalah siswa ataupun siswi, terserah. Cuman satu aja, bukan satu siswa, satu siswi bukan, tapi satu peserta. Boleh dia laki-laki, boleh perempuan, terserah ya. Karena kami masih menjumpai di data pendaftaran Google Form ada yang double ya, double nama gitu ya. Ada yang gara-gara dia itu ngisi nama lebih dari 2 kali, ada yang memang beda nama tapi satu sekolah. Nah, untuk hal itu maka silakan bagi pendamping untuk memutuskan satu peserta aja. Jika saat lomba masih belum diputuskan, maka ketika kami mendapati ada 2 siswa atau peserta dari satu sekolah yang sama, maka akan kami pilih hanya satu saja yang diperbolehkan masuk dalam ruangan dan yang satunya tidak kita perkenankan masuk dalam ruangan ya. Kemudian temanya adalah ini yang sudah Bapak Ibu jelas sudah tahu ya. Dan selanjutnya adalah peserta menulis satu puisi ya berdasarkan tema. Nanti temanya diundi di lokasi ya. Nanti selebihnya akan kami jelaskan di mekanisme. Selanjutnya adalah puisinya bebas, minimal terdiri dari 20 baris. Jadi ingat, acuan kami adalah baris ya, bukan bait. Dalam 20 baris ini misalnya terdiri dari 4 bait ya silakan, atau mungkin berapa bait juga monggo ya. Dalam satu bait ada 3 baris silakan, dalam satu bait ada 4 baris juga silakan. Nggak tertanda dalam bait juga boleh. Pokoknya kami hanya menghitung jumlah baris dan minimalnya adalah 20, maksimalnya bebas. Selanjutnya adalah puisi merupakan hasil karya sendiri ya, bukan dari terjemahan, bukan dari plagiat, bukan dari AI. Jadi harus benar-benar orisinil ya. Selanjutnya adalah puisi belum pernah dipublikasikan di media manapun. Kemudian isi puisi tidak boleh mengandung unsur pornografi, ujaran kebencian, kekerasan maupun diskriminasi sara. Kemudian puisi ditulis dalam bahasa Indonesia dengan memperhatikan estetika bahasa dan laras bahasa puisi. Banyak yang tanya juga di sini, yang dimaksud dalam poin 6 ini bukan berarti harus bahasa Indonesia baku ya, bukan. Cuman di sini adalah estetika dalam kebahasaan. Jadi peserta nanti masih boleh menggunakan majas, masih boleh menggunakan istilah-istilah daerah, tapi dalam ketentuan penulisan bahasa Indonesia. Jadi kalau ada pelibatan dalam diksi-diksi yang berbau bahasa daerah bisa diketik miring gitu ya. Nah, selanjutnya mekanisme ini yang terpenting ya, untuk peserta dan mungkin pendamping lomba. Untuk pelaksanaan nanti tanggal 28 Oktober, lokasinya di SMP Negeri 1 Jombang ya. Dan nanti ada 4 ruangan. Jadi ruangannya nanti di lab komputer, ada 4 ruangan lab itu ya. Nah, nanti kami harap peserta tiba di lokasi 1 jam sebelum pelaksanaan. Kalau pelaksananya jam 8, maka kami harap pukul 7 sudah di lokasi, karena nanti peserta akan melaksanakan registrasi terlebih dahulu dan mendapatkan nomor peserta. Jadi nanti ketika daftar di lokasi, registrasi, langsung kami beri nomor urut ya. Jadi nomornya tidak kami acak tapi langsung siapa yang datang yaitu nanti dapat nomor ya. Karena perlombaan kita nanti bersifat serempak, maka nomor urut tidak akan berpengaruh pada peserta. Selanjutnya, peserta masuk ke dalam ruangan lomba hanya diperbolehkan membawa alat tulis dan kertas bertuliskan alamat email peserta. Jadi alat tulis ini ballpoint, pensil, penghapus, tip X, penggaris ya, monggo,
yang dibutuhkan aja, tapi kami sarankan pensil dan pulpen ya. Pensil ini nanti buat oret-oretan, jangan lupa penghapus juga ya. Kalau oret-oretannya udah fix, udah dikira beres dan siap ditulis ulang, maka bisa menggunakan ballpoint. Kemudian kertas bertuliskan alamat email ya. Kertasnya ini terserah, bisa kertas kecil, bisa kertas sobekan atau kertas besar, terserah, pokoknya kertas itu hanya bertuliskan alamat email peserta. Dan jangan lupa alamat email ini sudah kami sampaikan harus alamat email yang tidak terverifikasi 2 langkah. Jadi membukanya kalau di perangkat baru itu nggak harus lewat 2 langkah, tapi langsung bisa buka gitu ya. Karena email sekarang kan ada pelindungnya rata-rata. Nah, di TM kami mengimbau atau kami menyarankan mending membuat email baru aja biar lebih gampang dan gak ribet. Ini kan hanya untuk membuka akses saja ya. Jadi silakan membuat baru dan nanti usianya dituakan, buat aja kelahirannya nanti kelahiran di tahun 2000 gitu ya, nggak apa-apa karena kan ini cuman buat membuka akses lomba aja, jadi biar lebih enak. Karena kalau pakai email yang sudah dipunya oleh peserta dan takutnya kalau emailnya harus melalui verifikasi 2 langkah nanti kesusahan, karena kan di dalam ruangan nggak boleh membawa handphone, jadi nanti kesusahan ya. Jadi silakan bikin email baru, kemudian usianya dituakan dan udah itu nanti bisa digunakan untuk perlombaan. Selanjutnya adalah peserta menempati perangkat komputer sesuai dengan nomor peserta. Jadi nanti ketika dapat nomor peserta nanti ada ruangan, di dalam ruangan nanti sudah kami siapkan data untuk nomor urutnya. Jadi misal ruangan lab komputer 1 adalah nomor urut 1 sampai 30, lab 2 nomor urut 31 sampai seterusnya dan seterusnya begitu ya. Selanjutnya adalah undian tema dibagikan saat semua peserta sudah berada di tempat perangkat komputer masing-masing. Jadi kalau udah duduk, kemudian kami brief terlebih dahulu, mungkin kami bacakan ulang terkait mekanismenya biar lebih paham. Kemudian barulah mereka akan kami bagi untuk undian temanya, ya. Nah, mereka akan mengambil undian itu dalam gulungan, kemudian membukanya dan yang didapat itulah yang dijadikan acuan dalam pembuatan puisi. Selanjutnya, peserta menulis puisi secara mandiri sesuai dengan tema yang didapat. Dan berikutnya, peserta menulis karya pada kertas yang sudah disiapkan terlebih dahulu selama 60 menit. Jadi kertas ini dari panitia ya, bukan dari peserta. Nanti panitia sudah menyiapkan insya Allah sejumlah 3 kertas HVS. Jadi satu yang terstempel itu digunakan untuk puisi yang benar-benar sudah jadi gitu ya. Yang 2 ini oret-oretan gitu ya. Kalau sudah pede dengan hasilnya langsung aja ditulis di kertas yang nanti kita stempel. Tujuannya apa? Karena nanti tujuannya kadang juri ada yang lebih suka melihat hasil dari tulisan langsung, jadi biar bisa menyortirnya secara cepat gitu ya. Kalau dari file link itu kan biasanya butuh waktu untuk melihatnya, harus membuka satu persatu gitu. Tapi kalau dari kertas itu kan bisa enak, bisa langsung membandingkan antara peserta satu sama peserta yang lain. Jadi kami juga mengharapkan di oret-oretan nanti ada satu kertas yang tertuliskan karya peserta yang rapi dan bisa dibaca. Jadi harap nanti ketika membuatnya ya harus bisa dibaca gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman nanti membuat karya dalam kertas yang disiapkan itu selama 1 jam ya. Kalau udah selesai, nanti peserta baru diperkenankan menulis karya pada perangkat komputer yang disediakan dengan login ke email pribadi terlebih dahulu. Nanti ini secara serempak ya. Misal nggak ada waktu 60 menit udah jadi puisinya dalam kertas, maka nanti harus menunggu dulu peserta yang lain sampai semuanya benar-benar secara serempak bisa selesai gitu. Nanti masuk di perangkatnya bareng-bareng ya, dipandu oleh pengawas. Nah, selanjutnya ketika sudah masuk di situ, barulah format penyusunan karya menyesuaikan dengan format yang telah diatur pada perangkat komputer oleh tim panitia. Tentunya hal ini sudah kami berikan tutorialnya ya, jadi bisa disimak ulang tutorialnya bagaimana nanti mekanisme dalam pengerjaan di Google Docs yang kami sediakan. Selanjutnya, peserta melakukan pengetikan karya puisi selama 60 menit ya. Ini batas maksimal. Misalnya nggak sampai 60 menit udah selesai, ya udah tinggal ditunggu aja di ruangan. Nanti peserta baru diperkenankan meninggalkan ruangan kalau durasinya sudah habis 60 menit, baru nanti boleh meninggalkan ruang perlombaan. Penilaian dilakukan oleh Dewan Juri yang ditunjuk oleh MGMP.
dan juara ditentukan berdasarkan nilai tertinggi dari penilaian juri. Banyak yang tanya apakah hasil akan langsung disampaikan pada hari itu. Kami dari panitia berharapnya bisa langsung disampaikan, dan kami memang berusaha agar bisa disampaikan langsung karena itu bagian dari objektivitas perjalanan perlombaan ini ya. Jadi kami harap bisa langsung kami sampaikan di hari itu juga ya. Dan kriteria penilaiannya nanti ada hal ini yang sudah Bapak Ibu atau mungkin siswa ketahui juga di filenya ya. Hasil penghargaannya nanti ada 6 kejuaraan ya. Dan mungkin yang tidak tertulis di sini adalah terkait pertanyaan-pertanyaan yang muncul baik itu saya TM maupun di secara japri ya, secara seragam. Pertanyaan terkait seragam nanti silakan seragamnya kami tidak membuat ketentuan ya, jadi monggo bisa seragam sekolah di hari itu atau bisa bebas, pokoknya rapi ya, bisa bebas rapi, monggo silakan terkait seragam. Kemudian jangan lupa terkait hal-hal yang sudah kami sampaikan di luar Jung di sini seperti pengumpulan biodata, karena karya dari siswa nanti akan kami jadikan buku. Maka dalam buku nanti agar lebih proporsional ya, jadi tidak memuat karya saja tapi juga ada biodata penulisnya, maka silakan unggahan untuk biodata penulisnya diisi ya, diisi di Google Form yang sudah kami sebarkan dalam grup MGMP, dan mungkin peserta juga sudah disampaikan juga oleh gurunya ya. Silakan diisi sampai batas tenggatnya di hari Senin sebelum perlombaan. Jadi hari Senin tanggal 27 kami harap sudah beres semuanya untuk pengisian data biodata para penulis ya. Nah, secara kesimpulan sekali lagi, jadi peserta nanti ketika lomba seragamnya bebas rapi, yang dibawa adalah alat tulis menulis dan kertas yang bertuliskan alamat email peserta untuk membuka akses Google Docs nanti. Dan harapan kami emailnya adalah email yang tidak terverifikasi 2 langkah, jadi biar tidak ribet nanti ya. Mungkin itu yang kami sampaikan pada video kali ini, semoga bisa memahamkan untuk persiapan para peserta dalam perlombaan nanti ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke kontak personnya panitia yang disediakan gitu. Terima kasih, semoga bisa mencerahkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.